kalau menurut Bapak, kira-kira ada berapa banyak Pak pelaku illegal logging yang ada di Kalimantan Barat? Khususnya yang membawa kayu-kayu dari Kalimantan Barat ini ke Malaysia gitu. Banyak, tapi intinya cuma dua orang itulah yang saya sebut tadi. Bisa Bapak ulang juga? Asok sama Angok. Karena Asok sama Angok ini bosnya, di bawahnya itu ranting-ranting bawahnya itu begitu banyak, dia orang kerja untuk kedua orang. Kalau saya boleh tahu kira-kira ini sapi perahnya siapa Pak? Mereka berdua Pak? Ya, saya selalu ngomong, Iya. semua institusi yang ada di negara kita ini adalah milik kita semua. Dan kita tidak boleh mempermalukan kepolisian. Tidak boleh juga membawa. Pokoknya institusi resmi negara kita itu milik kita. Yang kita perlu basmi, perlu laporkan adalah oknum yang mengotori Iya. institusi. Sebenarnya mereka yang berkomitmen untuk memberantas illegal logging ini sebenarnya yang harus diberantas sebenarnya Pak. Nah, sekarang saya tantang Bapak SBY kita, katanya beliau sedang cuci piring, jangan diganggu. Sekarang saya tunjukin piring kotornya ada di mana-mana ini. Bahkan saya mau bantu cuci, termasuk saya kalau kotor silakan cuci. Nah, komitmen Kapolri jelas waktu di Pontianak, Kapolres Peles, bahwa illegal itu bukan barang kecil. Tidak begitu aja bisa hilang, melibatkan banyak orang. Masyarakat diminta melapor. Loh, saya lapor kok saya ditangkap. Ini kan aneh. Cukong illegal logging tidak ditangkap, masyarakat yang ditangkap. Kenapa? Masyarakat punya hak hidup di daerahnya sendiri. Ini sudah nggak benar, negaranya udah nggak benar. Kalau ini berkelanjutan nggak benar. Saya sudah masuk penjara. Berarti Bapak tumbal? Saya bukan pelaku illegal, saya tumbal yang orang yang dikoruptorkan. Bukan koruptor, tapi dikoruptorkan. Karena saya melawan sistem. Sistem apa Pak? Sistem pemerintah? Sistem yang sudah terbentuk selama ini. Ya. Yang legal jadi ilegal, yang illegal jadi legal. Ini saya tumbalnya. Saya tantang kita kalau memang ada kesempatan boleh duduk satu meja, kita debat publik. Biar publik lah yang menilai. Jadi kira-kira ada nggak Pak solusi dari Bapak yang bisa kira-kira membenahi sistem yang udah terjadi beberapa tahun yang lalu? Ini udah dibuat nih Pak, kira-kira ada nggak solusinya untuk pembenahan sistem ini tadi? Ini sangat tergantung. Tergantung dari apa Pak? Tergantung komitmen Kapolri, Bapak Kapolri kita, Bapak SBY. Serius gak dia? Tapi sejauh ini gaung mereka sangat serius sepertinya Pak. Buktinya Metro TV saya sudah tayang tapi tidak ada tanggapan. Saya menunggu. Jadi Bapak digantung? Ya, saya menunggu untuk pembuktian. Apa yang saya ngomong itu memang benar. Nah, jangan masyarakat jadikan tumbal. Kalau berani tangkap cukongnya. Tangkap cukongnya. Jangan masyarakat jadikan tumbal. Kata Rusdi Said, saya salut dengan Pak Rusdi Said, pengamat hukum dari Unpad. Tangkap bosnya kalau berani. Saya setuju kata-kata. Karena dengan tangkap bos ilegal ini, jaringannya semua akan keluar. Sekarang saya ingin tanya, selaku warga negara itu punya kewajiban tidak melaporkan sesuatu kalau kita mengetahui adanya suatu tindak pidana ilegal. Wajib nggak kita lapor? Wajib. Itu yang saya lakukan. Bapak melaporkan gitu? Iya, karena itu sudah masuk ke hutan lindung, pelakunya jelas.
buktinya jelas. Itu yang saya laporkan. Dan itu sebabnya Bapak ditahan. Tapi itu teman, setelah saya lapor, aparat ya, saya katakan Albert Dedi itu aparat oknum kebakaran jenggot, karena Mabes turun ke ketetapan membuktikan bahwa itu enggak. Itulah saya dicari-cari, akhirnya ditangkap. Kapan saya jadi DPO? Saya setiap hari manjat kantor polisi. Kita lihat, saya DPO lama. Kapan saya jadi DPO?